Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy. Kembali kita lanjutkan lagi dialog kita bersama Pak Haryadi dan juga Pak Peter. Pak Peter, tadi Pak Haryadi mengatakan ada beberapa kendala yang membuat anggarannya jadi nyangkut begitu kan. Di antaranya proses admin yang terlalu lambat begitu. Apakah menurut Anda memang seperti itu koordinasi antar kementerian lembaga sehingga untuk pencairan stimulusnya menjadi sangat sedikit terserapnya? Kalau saya merujuk kepada ini off the record ya pembicaraan dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, kan intinya kan mereka Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran, tetapi anggarannya ada ya? Anggarannya ada, okay. Mengeksekusinya tapi harus balik ke Kementerian Teknis, ya, apakah itu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, ini mereka yang harus menyodorkan programnya, memanfaatkan anggaran yang sudah disediakan. Ya. Nah, ini yang setahu saya, info dari teman-teman di Kementerian Keuangan, ini yang tidak muncul. Nah, tidak mungkin Kementerian Keuangan yang men-take lead, yang menginisiasi adanya program-program itu. Nah, ini kan bentuknya adalah bantuan, misalnya kalau kita bicara tentang bantuan kepada korporasi, insentif kepada korporasi, harusnya muncul dari Kementerian Teknis, bentuknya seperti apa, programnya seperti apa. Kementerian Keuangan sudah menyediakan anggaran, dan saya dengar dari teman-teman di Kementerian Keuangan saat ini uangnya udah ada, bahkan tanda kutip cukup numpuk itu di lacinya Kementerian Keuangan. Yang pengajuan dari Kementerian Teknis, pengajuannya yang perlu segera, yang diharapkan segera. Nah, apakah dengan adanya komite penanganan COVID dan juga PEN ini bisa mengatasi masalah-masalah itu? Nah, saya mencoba untuk berpikir positif seperti Pak Haryadi tadi. Tapi ingat Pak, positif, optimis, tapi harus realistis. Ya, ini realistis juga. Nah, saya kira kementerian, karena di komite kan ada komite kebijakan. Dan jabarannya komite kebijakan ini bisa mengambil alih tugasnya kementerian yang teknis, sehingga bayangan saya komite kebijakan yang kemudian akan memunculkan program-program yang kemudian yang akan dilaksanakan oleh kementerian teknis, sehingga hambatan tadi dalam rangka untuk merealisasikan anggaran yang sudah tersedia di Kementerian Keuangan itu menjadi tidak terjadi lagi, ya itu bisa teratasi, sehingga seharusnya dengan adanya komite kebijakan yang kemudian memunculkan kebijakan-kebijakan, ide-ide bagaimana membantu korporasi, itu kemudian tinggal dieksekusi oleh seorang ketua komite pelaksana, yaitu Bapak Rektor. Oke, baik. Saya ingin beralih atau kita tanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Budi Gunadi Sadikin terkait dengan tugas dari tim Satgas ini, yaitu menjaga pertumbuhan ekonomi. Menurut Pak Haryadi, apa yang harus dilakukan atau strategi apa yang harus dilakukan oleh Satgas ini agar pertumbuhan ekonomi kita tetap terjaga, tidak jatuh ke jurang resesi, Pak? Ya, jadi kalau kami sebagai pelaku sektoril ya, kalau sektoril ini tidak bergerak, Mas, mau stimulus sebesar apapun pasti tidak akan kuat, Mas. Itu akan gagal total. Jadi memang betul yang disampaikan Presiden bahwa sektoril ekonomi dengan penanggulangan COVID ini harus jalan bareng. Itu yang tadi mungkin di stressing juga oleh Pak Budi Gunadi tadi ya. Itu memang ke sana. Jadi yang nanti harus menjadi perhatian dari komite ini adalah menjaga itu. Bagaimana ekonomi ini bisa berjalan, tapi yang namanya ini kan intinya gini, Mas. Kalau dalam situasi pandemi gini kan adalah kita mengisolasi orang yang memang terdampak virus ini kan, yang terdampak itu harus dirawat, treatment tadi, tapi yang sehat harus tetap melakukan aktivitas gitu loh. Nah, jadi ini yang harapan kami bahwa di proses tadi itu ya testing, tracing dan treatmentnya itu betul-betul efektif dengan adanya komite ini. Karena kalau ini tidak dilakukan di penanganan COVID-nya, Mas, masyarakat selalu juga tidak yakin ya, nggak ada confidence-nya. Ini juga repot. Kalau masyarakat takut terus kan gimana mau ekonomi kita mau jalan gitu loh. Jadi itu sangat penting, dan itu yang tadi saya sampaikan. Kita udah buktikan kok di dalam beberapa klaster yang ada ya, di dalam beberapa kasus-kasus yang lain itu tetap bisa jalan, bisa tumbuh. Tapi kalau terganggu terus, artinya tidak ada koordinasi, apalagi koordinasi dengan daerahnya itu lemah, dan lebih konyolnya lagi adalah kalau kepala daerahnya juga maunya sendiri, itu akan merepotkan sekali. Jadi ini harus betul-betul semua pihak itu bisa berjalan bersama betul. Jadi intinya itu, Mas, tanpa adanya pergerakan masyarakat, tanpa adanya aktivitas masyarakat, itu ya ekonomi kita akan betul-betul lumpuh.
Oke, bagaimana dengan menjaga daya beli masyarakat, Pak? Karena kan memang konsumsi masyarakat kita ini menyumbang pertumbuhan ekonomi kita cukup besar, gitu. Ya, itu tadi jaring pengaman sosial, tadi bantuan sosial kan sudah terserap juga cukup banyak. Itu memang harus dijalankan dan yang paling efektif itu adalah yang berbentuk tunai. Jadi bukannya ini bansos yang berbentuk bahan makanan tidak penting, itu juga penting. Tapi kalau kita mau mendorong demand itu ya memang harus itu, karena jadi yang akan mendorong demand itu adalah nomor satu adalah dari bantuan jaring pengaman sosial tadi ya, bantuan langsung tunai dan sebagainya. Kedua adalah belanja pemerintah, Mas. Dan belanja pemerintah ini adalah menyangkut biaya operasional. Bagaimana pemerintah tetap melakukan perjalanan dinas, melakukan aktivitas rutinitas itu memang harus, kalau nggak memang nggak jalan. Jadi ini juga nanti harus disikapi juga oleh masyarakat ya, terutama yang senang banget ngeritik pemerintah juga harus fair juga gitu. Kalau nggak ada belanjanya gimana mau jalan gitu kan. Nah, ini juga penting juga lah objektivitas kita dalam melihat bagaimana stimulus itu jalan itu. Jadi dua hal itu penting, Mas. Baik, saya minta tanggapan terakhir dari Pak Peter. Strategi baru apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini komite pemulihan ekonomi ini agar pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bisa terjaga dengan baik? Saya kira kita bukan membutuhkan strategi baru. Ya. Apa tuh, Pak? Kita sudah punya strategi, kita sudah punya program PEN. Ya. Dan itu sudah bagus berarti PEN itu. Kan sejauh ini seperti diakui juga oleh Pak Aryadi tadi, programnya itu belum jalan penuh, belum berjalan efektif. Ya. Sekarang efektifkan itu, laksanakan secara sepenuhnya. Ya. Kalau memang ada stimulus, segerakan realisasi stimulus tersebut. Ya. Dan oleh karena itu, saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Aryadi. Komite sudah terbentuk. Ya. Tidak perlu kita persoalkan lagi. Ya. Walaupun saya banyak pertanyaan, tapi saya sependapat dengan Pak Aryadi. Komite sudah terbentuk. Kita berharap komite ini bisa efektif. Ya. Dan efektivitas dari komite ini seperti apa? Yaitu bagaimana komite ini bisa melaksanakan program yang sudah disusun, ya itu secara sungguh-sungguh, ya segera realisasikan dengan cepat dan tepat. Artinya memang karena memang sudah terbentuk komite ini kita harus optimis, tapi catatannya memang kita juga tetap harus realistis. Jangan ya kalau kita mendumel seperti ini mungkin ya ada bagusnya juga buat pemerintah kan, ada masukan-masukan bagi pemerintah. Terakhir dari Pak Haryadi, closing statement dari Anda, kira-kira keberanian seperti apa yang harus dilakukan oleh Komite Penyelamat Ekonomi Nasional ini? Ya, saya rasa sudah clear ya dari segi undang-undangnya sudah ada, karena di situ kan juga menyangkut ketentuan-ketentuan mengenai keputusan yang diambil ya untuk juga tidak diperkarakan di kemudian hari. Jadi saya rasa sudah siap. Sekarang menurut saya adalah keberanian yang perlu diambil itu adalah keberanian pada saat memutuskan suatu anggaran-anggaran yang memang diperlukan dengan cepat, dan itu memang mengandung tidak ada yang nggak ada risiko, Mas. Semua pasti ada risiko. Tapi tentunya kalau semuanya mendukung dengan baik, dengan pelaksana yang memang bisa dipercaya ya, Mas. Mestinya sih nggak ada masalah. Dan saya yakin yang paling penting adalah kontrolnya aja nanti diperketat. Oke, baik. Terima kasih Pak Haryadi dan juga Pak Peter sudah bergabung di Hot Ekonomi. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.